Tetap berdiri yang di ruangan ini. Oke, katakan semangat. Tapi bahasanya mau bahasa Thailand, Zuzu, atau Ina, atau yang Mandarin. Apa? Ciayo. Siap. Ke orang terdekat saudara. Katakan. Gak boleh bilang semangat. Udah? Oke. Beri tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau sudah ketawa tadi kalau sebelahnya pertahankan ya. Tetap senyum gitu ya kan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya kan. Saudara pernah gak kalau doa itu ketika saudara berdoa. Kan umumnya kalau dulu nih saya pernah ke gereja ya aliran yang kayak kita lah ya. Saya nggak sebut nama denominasinya, sinodenya. Tapi kalau datang udah doa, mari doa langsung. Wah, belum apa-apa udah wah. Waktu saya remaja, lalu kursi itu bukan kursi begini, bangku. Jadi bangku, waduh saya di sebelah, belum apa-apa udah gebrak. Tuh ada gempa bumi lokal, ya kan? Tapi pernah nggak saudara berdoa senyum sama Tuhan? Pernah nggak? Halo? Pernah? Jangan hanya nangis saja di dalam doa kita. Tapi senyum juga alkitabiah tahu. Betul nggak sih? Orang kan bersorak-sorai, sukacita. Nanti kita ada ayatnya tetapi saya nggak bacakan itu. Ayatnya berhubungan dengan ayat yang ntar saya ingin sampaikan. Jadi bersorak-sorai. Orang bersorak-sorai nggak mungkin nangis lah. Saya yang percaya bahwa dirinya adalah pemenang lebih dari pemenang di dalam Kristus. Angkat tangan tinggi-tinggi, puji Tuhan. Apapun masalah saudara dan saya, tetap status saudara dan saya di dalam Kristus adalah pemenang. Boleh kasih tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus? Kasih tahu sebelahnya, gini-gini pemenang. 2, 3. Yes. Ini wajah-wajah pemenang ya. Juga saudara yang ikut ibadah atau dengar khotbah ini secara online ya. Puji Tuhan. Nah saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Banyak harapan-harapan yang kita sudah rencanakan lah ya. Juga tahun 2025 ya. Harapan secara pribadi, keluarga, juga di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam studi ya kan. Nah saudara, harapan-harapan demi harapan luar biasa ya. Nah saudara, apakah harapan itu sekedar harapan, tinggal harapan, atau harapan itu kita dapatkan dan kita sendiri memiliki kepastian, pasti tercapai itu. Ya ini hanya saudara dan saya sendiri yang tahu ya. Tapi firman Tuhan katakan begini, apapun keadaan kita dan keluarga kita, terutama negara bangsa kita, percayalah kita lebih mempercayai apa kata Tuhan ketimbang apa kata orang. Setuju gak saudara? Ya, siapapun gubernur, wakil gubernur kita, tetap ada masa depan buat negeri bangsa kita. Setuju? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur pilpres sudah berjalan lancar. Pilkada juga, wow luar biasa ya kan. Saya percaya Allah turut bekerja. Ya, puji Tuhan. Gereja jangan pernah berhenti untuk berdoa buat bangsa negara. Itu perintah Tuhan. 2 Timotius 2. Ya, oke saudara. Saya ingin sampaikan ada beberapa ayat yang biar saudara pegang ini sebagai ayat pegangan bahwa memang ada masa depan kok. Ada masa depan buat keluargaku, ada masa depan buat anak-anakku, ada masa depan buat juga gereja lokalku, ada masa depan juga buat bangsa negara kita. Ya, yuk tampilkan. Yang pertama yaitu apa kata firman Tuhan tentang Amsal 23, dari Amsal 23 ayat 18. Ini Amsal ini kitab yang ditulis oleh siapa? Raja Salomo. Raja Salomo terkenal sebagai raja nomor berapa? Dari bangsa Israel? Nomor 3. Pertama siapa? Ya, pertama Saul. Yang kedua? Daud. Yang ketiga? Salomo atau Sulaiman. Ya, beliau ini satu-satunya raja yang diberi hikmat sama Tuhan. Hati yang penuh pengertian, penuh hikmat. Nah, saudara, beliau tulis ini, ya, Raja Salomo, Amsal, Kidung Agung, dan satu lagi siapa? Kitab apa? Pengkhotbah. Nah, menurut literatur, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo pada waktu Salomo
Usianya paruh baya. Paruh baya tuh ya mungkin seumuran dengan saya lah kurang lebih ya. Ini ngaku-ngaku ya. Saudara bukan paruh baya ini udah tua banget. Enggak. Tapi di usia lanjut justru Raja Salomo menulis pengkhotbah. Maka itu kalau saudara baca kitab pengkhotbah itu isinya apa? Sia-sialah gitu kan. Banyak tuh. Kenapa? Karena Raja Salomo sudah menyaksikan dan juga mengalami gitu loh. Ya, kitab pengkhotbah. Dan pesan saya, saudara baca itu kitab pengkhotbah, kalau baca itu full, hanya 12 pasal. Itu bagus banget, saudara. Mengingatkan kita, menyadari kita bahwa hidup ini sementara loh. Ya kan? Jadi kita harus ngapain dong? Kita kerja, ya kerja. Alkitab juga di dalam pengkhotbah bilang, bangun pagi-pagi, tidur malam, dan juga kerja, kena matahari dan sebagainya. Tetapi apa yang didapat? Nah, saudara itu baca. Saran saya ya, baca kitab pengkhotbah mulai pasal 1 sampai pasal 12. Ya, cepat kok. Itu pasalnya, ayatnya enggak terlalu banyak. Nah, saudara, kitab pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo di usia lanjut. Nah, kitab Kidung Agung itu kan berisi apa? Banyak kan? Kidung Agung. Percintaan toh. Percintaan kan? Oke. Kasih, percintaan. Kan begitu. Wah, puitis banget. Memang itu salah satu kitab puitis, kitab puisi ya di Perjanjian Lama. Nah, di usia muda, Kidung Agung, usia parubaya, kitab Amsal, usia lanjut, kitab pengkhotbah. Jadi paham ya? Jadi saudara tahu itu ya. Nah, saudara, Amsal 23 ayat 18 katakan begini, karena masa depan sungguh ada. Katakan sungguh ada. Bukan moga-moga ada, enggak. Berharap ada, enggak. Tapi Alkitab kita katakan dalam terjemahan baru, sungguh ada. Katakan sungguh ada. Katakan masa depanku sungguh ada. 2, 3. Masa depan keluarga kita? Masa depan bangsa kita? Yes, jadilah sesuai dengan perkataanmu dan imanmu. Masa depan anak-anakmu bagi kita yang sudah punya anak? 2, 3. Masa depan suamimu? Masa depan istrimu? Masa depan orang tuamu? Masa depan mertuamu? Bagus. Mulai redup yang terakhir. Masa depan mertuaku enggak ada. Terkutuk loh. Enggak, sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Terus, dan harapanmu tidak akan apa? Hilang. Katakan harapanku tidak akan hilang. Kata siapa? Kata Tuhan, firman Tuhan, ya kan? Lanjut. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Itu sebabnya kita harus ngapain dong? Nah, ini dia. Ini dulu tampil. 2, 3. Diberkatilah orang yang terus. Siapa di sini orang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sadar dirinya orang. Oke, yang bingung diam aja nggak apa-apa. Nanya, gue orang bukan ya? Yang orang, oke, kita ganti kata orang dengan kata saya. 2, 3. Yes. Wow. Sekarang sebut namamu. 2, 3. Diberkatilah ya yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada, jangan menaruh harapan kita kepada yang lain di luar Tuhan. Fana toh. Ya. Oke, lanjutannya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan. Alkitab bilang apa? 2, 3, ia akan seperti terus. Lanjut. Tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap terus. Yang tidak pernah berhenti, tetap hijau daunnya. Dengan kata lain apa? Seger lihatnya tuh. Nah, yang di ruangan ini boleh dong lihat sebelahnya. Masih ada tanda-tanda kesegaran kah? 2, 3, lihat wajahnya dong. Ayo lihat sebelahnya. Segar? Betul, itu yang namanya aura tuh. Aura. Ya. Air muka lah istilahnya. Cerah. Kalau almarhum Bapak Pendeta Fetri Kumase katakan ada tanda-tanda kehidupan.
Ya kan? Saya lihat di sini wajahnya tuh ada tanda-tanda kehidupan. Penuh dengan tanda-tanda kehidupan. Nah kita akan lihat yuk saudara. Maka dari itu kalau memang kita mau mengalami Amsal 23 ayat 18. Saya kaitkan dengan ayat tadi. Taruhlah harapanmu, harapanku kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Colek sebelahnya. Andalkan Tuhan. 2, 3. Lanjut. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini saudara. Ya. Sebab aku ini, akunya huruf besar loh. Jadi yang dimaksud siapa? Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Mengenai kamu, mengenai bangsa Israel pada saat itu sedang dalam posisi pembuangan. Tetapi saat ini juga firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya buat setiap kita, mengenai kita dan keluarga kita. Loh? Yaitu apa? 2, 3. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan. Yes. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang. Katakan hari depanku penuh harapan. 2, 3. Yes. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Dia yang telah men-setting loh. Dia yang men-setting. Bukan kita. Ya, bahkan sejak dari dalam rahim mama kita, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah tetapkan rancangan buat setiap pribadi kita. Buat saya, buat istri saya, buat anak saya, buat keluarga saya, buat setiap saudara. Tuhan sudah punya rancangan. Maka dari itu, kalau kita mau mengalami yang namanya, di sini katakan rancangan damai sejahtera, mengalami damai sejahtera, tetaplah tinggal di dalam rancangannya Tuhan. Kita punya rencana, kita punya rancangan, yes. Tapi surat Rasul Yakobus katakan, kita boleh punya pikiran rencana, besok aku mau ke kota anu, mau keluar kota, aku mau berdagang, aku mau berbuat ini dan itu. Hey, kata Tuhan, firman Tuhan bilang, jangan kamu sombong. Karena kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Itu firman Tuhan bilang. Jadi gimana dong? Ini saya sampaikan kepada saudara ya. Kita belajar loh. Jadi kalau punya rencana apa-apa harus dimulai dengan apa? Bila Tuhan kehendaki atau jika Tuhan kehendaki. Katakan 2, 3. Iya. Jika Tuhan kehendaki, aku mau bla 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 bla. Jika Tuhan kehendaki, keluargaku mau misalnya bila Tuhan kehendaki, aku dan keluargaku akan ke Amerika bulan Februari misalnya. Bila Tuhan kehendaki. Kamu gitu. Semuanya bila Tuhan kehendaki. Sekalipun tiket sudah di tangan. Bila Tuhan kehendaki. Ya, tetap tinggal dalam rancangan Tuhan. Oke? Nah, saudara, itu bicara tentang harapan kita. Harapan-harapan, rancangan-rancangan, rencana-rencana dan sebagainya. Juga gereja lokal ini punya rencana, saudara. Punya rancangan kok. Sudah disetting oleh gembala jemaat, wakil gembala dan seluruh tim. Ya, para pemimpin gereja lokal kita ini, kita semua. Tapi kembali lagi, bila Tuhan kehendaki. Katakan bila Tuhan kehendaki. Ya, bila Tuhan kehendaki, mungkin tahun depan akan mulai pelaksanaan ini renov ya, sebelah ya. Bila Tuhan kehendaki. Oke? Biar kita mau tetap tinggal dalam rancangannya Tuhan. Itu yang namanya tetap berada di dalam tracknya Tuhan. Ya, saudara, boleh nggak kita punya rencana? Boleh, tapi serahkan sama Tuhan. Ya, nah, bagaimana dengan keselamatan kita? Nah, jadikan ayat ini sebagai pegangan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, katakan begini, 2, 3 sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Terus, tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, arti kata Yesus itu penyelamat sebenarnya. Nah, dari akar kata dan sebagainya itu sama dengan yang namanya Yosua. Gitu loh. Saudara, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dan nama ini bukan sekedar nama. Nama yang berkuasa. Menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Itu sebabnya penyebutan nama Yesus nggak boleh sembarangan. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak boleh pakai sembarangan, saudara. Wah, dalam nama Yesus. Apanya? Untuk apa? Ketika kita menyebut nama Yesus, itu kita berhubungan dengan pribadi Yesus. Maka itu juga doa. Kita nggak bisa main-main, saudara. Doa is doa. Kalau tidak mau doa, jangan doa. Itu istilahnya. Ya, saya sampaikan langsung nih. Kalau menjelang akhir tahun, bentar lagi kita akhiri 2024, kita mau semakin mengerti bagaimana kita harus hidup, bersikap terhadap Tuhan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, tetap hijau, tetap antusias. Ada masalah? Yes. Ada tantangan? Ya, tapi tetap antusias. Hanya orang yang bersemangat, orang itu dapat menanggung penderitaannya. Itu kata Amsal. Ya, nah saudara, hanya di dalam Yesus. Nah, ada satu ayat lagi bicara tentang keselamatan dan harapan. Ya, di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 katakan begini. Ujilah dirimu sendiri. Jangan uji orang lain, diri sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Nah, ini persoalannya, saudara. Bahkan ada satu ayat katakan begini. Jika Tuhan datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Artinya iman di dalam hati kita. Ketika kita meninggal dunia, posisi kita tuh lagi berimankan kepada siapa? Itu sangat penting loh, saudara. Ya, kami kan melayani keluarga yang berduka itu, pemakaman, di ibadah penghiburan, ibadah tutup peti. Saudara, itu kan udah banyak kali. Dan salah satu ayatnya adalah berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan loh. Arti mati dalam Tuhan apa sih? Posisi ketika kita mati itu meninggal dunia. Posisinya tuh imannya kepada Kristus. Itu loh, saudara. Tapi kan untuk sampai ke sana kita harus terus maintain iman kita, saudara. Ya. Nah, yuk kita lihat lagi. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa, lanjut tolong. Di dalam diri kamu. Di dalam diri siapa, saudara? Di dalam diri siapa? Katakan di dalam diri saya. Yakin gak saudara bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri saudara? Nah, saya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus dengan segenap hati. Bukan sekedar agama Kristen, no. Agama Kristen tidak pernah menyelamatkan. Tetapi Kristen itu menyelamatkan. Beda ya. Agama Kristen dengan Kristen. Kristen itu bahasa aslinya kan Kristianos. Artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus betul-betul ngikut Kristus nih. Mengikuti pesannya dan sebagainya. Ikut Kristus. Kristen pasti selamat. Agama Kristen, orang yang beragama Kristen belum tentu selamat. Belum tentu ya, bisa tidak. Oke? Sebab jika tidak demikian, jika Yesus tidak ada di dalam diri saudara dan saya, tolong perhatikan nih. Jika Yesus Kristus enggak ada di dalam dirimu dan diriku, kita tidak akan pernah tahan uji menghadapi kehidupan ini. Percayalah saudara. Justru Yesus Kristus hadir supaya tetap kuat dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat yuk saudara. Harapan dan keselamatan ini menjadi tema kita, tema khotbah pada saat ini. Ya, harapan dan keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Boleh katakan ini 2, 3. Hanya ada di dalam kita lihat ayat yang luar biasa ini. Yang membuat kita tetap tinggal di dalam harapan dan keselamatan yang benar-benar kita tahu itu adalah dari Tuhan. Ya. Yuk, Yesaya 9 ayat 5.
Yesaya 9 ayat 5 katakan begini. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa? Siapa seorang anak itu? Yes. Seorang anak telah lahir untuk kita loh. Untuk saudara dan saya loh. Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas. Dan namanya disebutkan orang. Lanjut. Raja damai. Tolong saudara perhatikan ayat ini ya. Lambang pemerintahan. Ya, lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Saudara, ini dalam Alkitab terjemahan New English Translation. Dibilang begini. His shoulders responsibility. Artinya apa? Dia bertanggung jawab memikul. Ketika saya dapatkan terjemahan ini, saya dapat pencerahan begini saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa atau menyatakan pribadi Allah Bapa. Enggak gampang loh saudara. Tapi dia pikul tanggung jawab itu. Supaya saudara dan saya bukan hanya dapatkan keselamatan. Tapi hidup dalam pengharapan yang pasti. Tapi saudara dan saya menghadapi tantangan, tekanan demi tekanan, cobaan, godaan. Tapi saudara tetap kuat dan selalu keluar sebagai pemenang. Itu loh saudara. Ya. Nah sekarang kita akan lihat dulu. Lanjut. Nama seseorang di Alkitab itu menunjukkan natur daripada orang yang memiliki nama itu. Ini di Alkitab. Jadi nama seseorang, siapapun namanya, itu sebenarnya ditaruh atau dikasih nama kepada anaknya, si A, si B. Itu bukan sekedar nama, tetapi naturnya begitu loh, sifatnya begitu. Ya, maka itu dikatakan namanya disebutkan orang, kata disebutkan orang. Saya punya pemahaman gini, selain memang namanya seperti ini, tetapi memang anak yang telah lahir di Bethlehem itu. Ya seorang putra itu. Yang namanya adalah Yesus Kristus. Dia disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Disebutkan orang. Saya renungkan begini. Berarti orang yang menyebut dia penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Berarti orang tersebut adalah orang yang menyaksikan, memperhatikan. Dan ini dia. Ini juga bahasa saya. Mengalami gitu loh. Katakan mengalami. Saudara sudah percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Tapi gak berhenti sampai dipercaya. Terus ibadah seperti enggak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita akan terus mengalami. Siapa Yesus Kristus itu. Bukan lagi apa kata orang, tetapi apa kata dirimu, kata diriku. Yes, He is wonderful counselor. Sebenarnya penasihat ajaib itu dalam terjemahan lain, New King James Version itu dibedakan. Beda itu. Dia ajaib. Dia ajaib. Katakan ajaib. Katakan Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Itu kan? Itu. Nah sekarang kita akan lihat yuk. Kita akan bedah satu persatu. Saudara siap-siap. Yang pertama penasehat yang ajaib. Ketika kita memahami terus. Bukan berarti saya stop sampai di sini. Oh gitu ya. Enggak, saya mau mengalami lebih lagi saudara. Terus karena saya masih hidup. Saya ingin terus mengalami pendewasaan dan didewasakan. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Katakan sekali lagi 2, 3. Siapa yang percaya Yesus Kristus adalah penasehat ajaib? Penasehat ajaib buat siapa? Buat siapa? Katakan buat saya. Katakan buat saya. Penasehat ajaib. Nah saudara, penasehat ajaib saya lihat lagi dari terjemahan lain ya. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini. Bukan New King James Version. NIT. Yaitu New English Translation. Dibilang begini, penasihat ajaib ini bukan wonderful counselor, tetapi extraordinary strategist. Artinya begini, Yesus adalah ahli strategi yang luar biasa.
Katakan, Yesusku adalah ahli strategi yang luar biasa. 2, 3. Enggak ada yang bisa menandingi hikmat Tuhan, saudara. Halo? Dan kata ajaib itu punya arti itu gini loh. Menakjubkan, heran, dan sukar dipahami. Nah ini kalau kita lihat ayatnya, konteksnya di atas ya, 2 ayat sebelumnya. Itu nyinggung tentang kekalahan bangsa Midian. Midian itu adalah bangsa yang menjadi musuh dari Israel. Yaitu siapa yang kalahkan? Matius 7 itu Gideon. Katakan Gideon. Gideon, masih ingat toh kisah Gideon? Gideon untuk menghadapi musuh Midian dan Amalek, dia harus kumpulkan kurang lebih 32.000. Dikumpulkan. Tapi Tuhan katakan apa? Enggak sebanyak itu. Saring. Nah, Hakim 7 ayat 2 katakan begini. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel berbangga-bangga atau memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Halo, biar ayat ini menjadi pegangan saudara ya. Kalau saudara telah berhasil melakukan segala apapun, ingat, bukan karena tanganmu, bukan tanganku, tapi karena tangan Tuhan. Katakan, semua karena tangan Tuhan. Semua karena Tuhan. Oh ini kan aku berpikir dan semua aku belajar. Yes, kalau bukan dari Tuhan, pikiran kita, otak kita tuh yang kita bangga-banggakan. Halo? Kalau Tuhan nggak jaga ini urat saraf satu yang halus ya. Kita jadi bego. Colek sebelahnya, jangan sombong loh. Kalau nggak jadi bego loh. 2, 3. Iya kan? Putus. Istilah driver yang dulu sekarang udah almarhum. Kalau nggak salah. Bocor halus. You know bocor halus? Halus. Tapi silat di sini nih orang-orang yang selalu memegah-megahkan Tuhan. Aku bisa ini karena Tuhan. Beri tepuk tangan Maria buat Tuhan Yesus loh. Anakmu kuliah berhasil, itu karena Tuhan. Halo? Engkau bisnismu seperti apa? Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja artinya apa? Kerjasama. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Oke, nah itu penasihat ajaib. Penasihat ajaib artinya apa sih? Kan Yesus di dalam diri kita. Dia kan penasihat ajaib. Jadi kalau menghadapi masalah apapun, berserunya kepada siapa? Nomor 1 kepada Tuhan. Tolong saudara. Ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan tolong beri aku hikmat dan sebagainya. Tekuni firman Allah. Oke. Nah ketika kita kan sampai saat ini tuh mengalami nasihat Tuhan yang luar biasa. Betul? Nasihat yang ajaib kan? Nggak terpikirkan kan? Gideon hanya 300 orang bisa mengalahkan ribuan itu musuh. Dengan cara aneh lagi. Unik. Uniknya apa? Hanya bawa orang kan bawa perlengkapan perang. Enggak. Mereka bawa apa? Trompet, sangkakala, trompet itu. Dan bawa apa? Buyung, kendi, dalamnya ada obor. Cuma bawa begitu. Sorak tuh, langsung dipecahin tuh, sorak begitu. Pada mati, bla 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 bla. Itu kan cara, kalau nonton film begitu nggak seru ya. Kan serunya kan, bisa. Enggak. Ini luar biasa. Ketahuilah saudara, Yesusku adalah ahli strategi yang luar biasa. Minta hikmat dari Tuhan. Yang tidak terpahami, kok bisa? Taati aja deh. Karena saudara dan saya akan mengalami keajaiban. Kan penasihat ajaib. Kemustahilan Tuhan sanggup ubah menjadi keajaiban. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Kata perkasa itu dalam kamus besar bahasa Indonesia katakan artinya kuat. Katakan kuat, tangguh, berani. Itu loh saudara. Ya. Nah di dalam Yesus Kristuslah diam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam diri saudara dan saya ada Allah. Coba pegang dadanya sih. Dikatakan di dalam diriku ada Allah yang perkasa. Itulah Yesusmu, Yesusku. Yes. Saudara dikuatkan oleh Allah. Itu sebabnya saudara dan saya ada sebagaimana kita ada. Tapi jangan lupa, bagiannya kita juga menguatkan orang lain. Omongan kita, kata-kata kita tuh membuat orang itu tetap kuat. Semangat.
Yes, memberikan nasihat-nasihat, bukan sekedar nasihat biasa atau asbun atau asal bunyi, bukan nasihat basa-basi, tapi nasihat yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Itu loh, ada penasihat ajaib, kita pun juga Tuhan sanggup. Tuhan pakai menjadi penasihat ajaib buat sesama kita, dimulai di keluarga. Yang ketiga, yang pertama penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Katakan Bapa yang kekal. Apa arti kekal? Ya selama-lamanya, tidak bisa dibatasi oleh apapun, dimensi apapun gak bisa. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya Bapa yang sejati, yaitu Bapa surgawi. Yesus datang ke dalam dunia sesuai dengan Yohanes 14. Dia memperkenalkan Bapa. Ketika Filipus katakan, Tuhan perkenalkanlah itu Bapa ini. Tuhan bilang apa? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena aku dan Bapa satu. Di dalam dirimu, di dalam diriku ada Bapa. Bapa yang kekal. Tidak seperti Bapa dunia. Yang sangat terbatas. Tapi Bapa, Allah Bapa itu tidak terbatas. Engkau anytime bisa datang sama dia. Bahkan saudara bisa ngalami itu yang namanya, tadi pagi saya sudah sampaikan, Coram Deo. Katakan Coram Deo. Coram Deo itu artinya hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan 24 jam. Apapun profesi saudara, tetap saudara terkoneksi. Terhubung. Terhubung denganmu. Ya kan? Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Wow. Pak, Bu, saudara, teman-teman. Mulai saat ini bangun hubungan semakin intim sama Tuhan ya. Dimanapun kau berada. Di tempat pekerjaan kau bisa terkoneksi kok. Ya, itulah yang menjadi kekuatan saudara. Ini yang keempat. Yang keempat adalah Raja Damai. Katakan Raja Damai. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Raja Damai. Pemerintahan Allah mendatangkan damai sejahtera. Ketika engkau dan aku mentaati nasihat Tuhan, firman Tuhan, lihatlah damai sejahtera yang terus memerintah dalam hatimu, dalam hatiku. Berapa banyak di antara kita yang mengalami damai sejahtera pada Allah? Pemusik boleh maju ke depan, Bapak. Pemuji. Saudara mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu damai bukan dari luar ke dalam, dari dalam. Masalah hati. Orang memiliki damai sejahtera bukan berarti ketawa, terus ketawa. Kemana-mana ketawa. Enggak harus begitu, saudara. Tetapi damai itu, nah ini juga buat saya sih. Hal yang membuat lawannya damai apa? Enggak damai dong. Enggak tenang gitu loh. Stres tadi dibilang. Ya. Tapi apa yang membuat saudara dan saya tetap damai loh, damai sejahtera. Shalom. Ini Raja Damai, kata damai itu shalom. Raja yang mendatangkan shalom. Saudara, sampai saat ini saya percaya saudara mengalami damai sejahtera luar biasa. Damai sejahtera itu terutama ketika kita sedang menghadapi masalah begitu berat. Tapi ketika kita berseru sama Tuhan, berdoa, mengucap syukur dan kita taati. Tanpa sadar, damai sejahtera itu sedang bekerja dengan luar biasa. Menguasai hatimu dan hatiku. Tetap damai, tenang. Oke. Bagikan itu damai kepada sesama kita. Hosanna Family Church, betul? HFC mana? Oh nanti ada HFC. Hosanna Family Church. Bagaimana itu bisa terbentuk? Sesama kita saling menciptakan damai. Amin. Bawa damai, jangan bawa kerusuhan. Colek sebelahnya, bawa damai. Dimulai dari keluarga. Suami, datangkan damai sejahtera buat istri. Istri, datangkan damai sejahtera buat suami. Kamu gitu. Orang tua, datangkan damai sejahtera buat anak-anak. Anak-anak, datangkan damai sejahtera buat orang tua. Salah satunya lewat apa?
mulut, perkataan. Pastikan perkataan-perkataanku mendatangkan, menciptakan damai sejahtera. Yes. Luar biasa. Harapan dan keselamatanmu tetap terjaga ketika engkau dimanapun kau dan anakku berada. Kau selalu membawa damai. Amin. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Adakan waktu dalam satu hari untuk betul-betul menyembah dan bersyukur, memuji-muji Dia. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, awali hari-harimu dengan sujud menyembah, tinggikan Dia. Katakan sama-sama, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Biar hari-hari ke depan kami mengalami sungguh Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang.